Oke, kita akan masuk ke materi berikutnya terkait building Spring Boot Kafka Producer hands-on. Jadi pada materi ini kita akan build di producer Kafka menggunakan Spring Boot. Dari awal kita download Spring Boot-nya sampai nanti kita jadi bikin producer. Oke, yang harus disiapkan seperti di klip sebelumnya yaitu Spring Boot, Docker, Docker Compose, Git, Zookeeper, dan Kafka Broker. Untuk Kafka Broker, Zookeeper itu sudah ada di dalam Docker Compose yang ada di dalam Git-nya. Nah, untuk Spring Boot ini kita akan coba bikin dari awal. Kita akan pakai Spring Boot Initializer untuk mendownload Spring Boot-nya. Jangan lupa clone this repo. Kalian akan masuk ke branch part 2 ch1 building Spring Boot Kafka Producer hands-on untuk melihat full code dari materi ini. Oke, apa sih yang akan kita bangun? Kita akan bangun suatu sistem. Ini akan sederhana saja, di mana ada aktornya yaitu si musik producer, di mana dia akan menghit suatu API untuk membuat musik seperti nanti ada penciptanya, penulis musiknya, titelnya, kapan diproduksinya, dan lain-lain. Sederhana saja, di mana nanti endpoint yang di-hit akan masuk ke suatu service yang akan kita buat, yaitu Music Library Producer, di mana service ini akan publish data ke Kafka yang akan dikonsum sama Music Library Consumer. Ini sederhana aja flow-nya. Dimana pada materi ini kita akan fokus untuk building si Music Library Producer. Oke, kita langsung saja untuk menyiapkan Spring Boot-nya. Kalian bisa buka start.spring.io. Nanti ada namanya Spring Initializer. Nah, di sini saya coba mulai dari awal lagi. Saya buka dari awal di sini. Oke. Kalian akan pilih project-nya. Di sini kita akan pakai Maven. Lalu language-nya pilih Java. Spring Boot-nya nanti kalian bisa pilih di 3.3.2. Lalu project metadatanya kita bisa isi seperti ini. Untuk grupnya kita kasih nama com.kafkademo. Artifaknya kita bikin musik event producer. Description-nya kita bisa ganti ke musik event producer. Package name-nya kita ganti ke com Kafka Demo. Packaging-nya silahkan pilih jar, nggak usah diganti. Java-nya pilih Java 17. Lalu dependensinya kita add. Ada beberapa dependensi yang kalian butuhkan. Pertama, kita bisa cari web, ada namanya Spring Web. Di sini ada dependensi yang kita akan gunakan untuk bikin API-nya. Jadi Spring Web ini untuk building web, including RESTful, sama dia akan pakai Apache Tomcat juga sebagai kontainernya. Lalu kita butuh Kafka dependency, yaitu si Spring for Apache Kafka, di mana nanti dependensi ini akan kita gunakan untuk mempublish, subscribe dari Kafka-nya. Lalu kita butuh juga validation. Ini untuk bin validation standar aja. Ntar teman-teman bisa explore. Lalu kita butuh Lombok. Lombok ini Java Annotation Library untuk bikin log salah satunya. Lalu untuk getter setter kita bisa add juga dependensinya. Oke, setelah kita add semua dependensi, kita pilih juga project language Spring Boot versionnya, maka kita bisa generate. Nah, kalian bisa buka hasil downloadannya kalian. Nanti di sini kalian unzip, kita copy ke folder gitnya. Untuk foldernya terserah, kalian bisa taruh di mana aja. Di sini saya taruh ke folder gitnya. Setelah itu, kalian bisa buka IntelliJ-nya kalian. Ini
Saya buka file, open, lalu buka folder si musik event producernya. Open. Nah, di sini nanti dia akan resolving data-datanya segala macam. Ini pastikan sudah selesai build-nya, sudah sync. Nanti kalau di awal-awal dia akan ngedownload segala macamnya. Beberapa hal yang mesti kalian pastikan, kalian bisa buka file, lalu project struktur. Di sini pastikan kalian menggunakan SDK-nya adalah versi 17, bisa Azul 17, Zulu 17. Nanti kalian bisa download JDK di sini. Pilih version 17 kalau kalian belum punya Java 17. Ada beberapa yang bisa kalian pilih ya. Di sini saya pakai Azul 17. Jadi kalau kalian nggak pakai Java versi 17, nanti bakal error ketika dia melakukan import. Oke, di sini kalian bisa cek ada main function yang sudah dibuat oleh Spring Initializer. Nah, untuk mengetes apakah program kalian sudah berhasil jalan, build-nya sudah sukses, kalian bisa coba tes saja di klik run-nya di sini. Port 8080 was already in use. Oke, di sini kepake oleh sistem lain. Coba saya ganti, kita bisa ganti port di resource, properties. Saya bikin server portnya di 8088. Nanti kalian bisa start running. Nah, nanti di sini ada log dengan nama Tomcat start on port 8088 with contact path /. Di sini seharusnya kita bisa coba tes di localhost 8088. Nah, di sini dia sudah muncul. Jadi servernya itu sudah berhasil kalian initiate. Nah, di klip-klip berikutnya kita akan walkthrough satu persatu gimana caranya kita building API sampai kita building producer Kafka-nya. Oke. Yang perlu kalian tahu juga di sini ada namanya application properties. Nah, di application properties ini kita akan gunakan untuk melakukan konfigurasi-konfigurasi. Untuk konfigurasi servernya, lalu nanti ada konfigurasi Kafka-nya, kita bisa pakai application properties. Dan juga nanti akan saya coba juga menggunakan YAML. Jadi ada dua standar nih, kita bisa pakai application properties, bisa juga pakai application.yaml. Kita akan coba antara dua itu. Oke. Lalu di sini ada namanya POM. Nah, pom.xml ini adalah tempat di mana kita insert dependensi-dependensi yang kita gunakan. Nah, di sini Spring Boot-nya version di 33.2 sesuai sama yang kita select tadi. Lalu ada description-nya, artifak, group ID, ini sudah sesuai juga. Lalu di bawahnya ada dependensi. Tadi kan kita pakai Spring Boot, Web, Spring Kafka, Lombok. Nah, di sini sudah ada dependensinya semua. Ya, nanti ketika kalian ingin menambahkan dependensi baru, nanti dependensinya akan diinsert ke dalam pom.xml ini. Oke. Pada klip ini sudah selesai. Jadi pastikan teman-teman sudah berhasil melakukan initiate Spring pada device kalian masing-masing. Klip berikutnya kita akan walkthrough satu persatu. Terima kasih.